Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Agar kisah-kisah penuh hikmah di channel Elva Story ini terus sampai ke telinga kita hari ini. Mari kita dengarkan perjalanan hidup seorang wanita muda asal Indonesia bernama Ella. Ella lahir di sebuah kota kecil di Indonesia. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut. Namun masa remajanya diwarnai dengan banyak kesalahan. Lingkungan yang keras membuatnya terjerumus dalam pergaulan yang salah, hingga orang-orang mengenalnya dengan sebutan buruk. Nama baiknya tercoreng, reputasinya hancur, bahkan orang-orang terdekatnya pun sering merendahkannya. Namun semua berubah ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Kehilangan itu membuat Ella merenung dalam-dalam. Ia menyadari betapa singkatnya hidup, dan betapa sia-sianya masa lalu yang telah ia jalani. Sejak saat itu, Ella mulai menata dirinya. Ia menyelesaikan kuliahnya dengan penuh perjuangan, berusaha mengubur masa lalu, dan bertekad memperbaiki hidupnya. Setelah lulus kuliah, Ella mencoba mencari pekerjaan di kota kelahirannya. Hari demi hari ia melamar ke berbagai perusahaan, berharap ada satu pintu yang terbuka. Namun nasib belum berpihak. Lamaran tak kunjung mendapat jawaban, dan harapan demi harapan mulai sirna. Ella sempat berpikir, mungkinkah masa lalunya masih menjadi bayang-bayang yang menutup jalan rezekinya? Ataukah memang Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuknya? Dalam keputusasaan itu, takdir mempertemukan Ella dengan seorang teman kecilnya, Rina. Pertemuan itu terjadi begitu saja, di sebuah jalan kota yang ramai. Obrolan hangat pun tercipta, mengingatkan mereka pada masa kecil yang polos. Namun siapa sangka, percakapan itu justru menjadi pintu awal perubahan besar dalam hidup Ella. Rina bercerita bahwa dirinya akan berangkat ke Arab untuk bekerja. Mendengar cerita itu, hati Ella bergetar. Apakah mungkin ia juga bisa berangkat ke sana, mengawali hidup baru di negeri orang? Pertemuan Ella dengan Rina hari itu terasa seperti kejutan dari Allah. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka akhirnya bisa kembali duduk bersama di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Obrolan ringan yang awalnya hanya bernostalgia tentang masa kecil, perlahan bergeser menjadi pembicaraan yang lebih serius. Rina tampak bersemangat menceritakan rencananya untuk bekerja di Arab. Ia berkata bahwa di sana ada banyak peluang, khususnya bagi orang-orang yang mau bekerja keras. Ella mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya bergetar. Dalam hati ia berkata, mungkin inilah kesempatan yang ia cari selama ini. Namun rasa ragu juga muncul. Ia sadar dirinya hanyalah seorang gadis biasa dengan masa lalu yang kelam. Apakah mungkin ia bisa berangkat ke negeri asing, memulai hidup dari awal, dan benar-benar menutup lembaran lama? Tapi ketika melihat wajah Rina yang penuh keyakinan, semangat itu perlahan menular pada Ella. Ella, kalau kamu sungguh-sungguh ingin berubah, Arab bisa jadi tempat yang tepat untukmu. Banyak orang Indonesia di sana yang berhasil, asal mereka tekun bekerja, kata Rina sambil menatap Ella dengan serius. Ella hanya tersenyum samar. Ia belum berani memberikan jawaban, namun benih harapan sudah mulai tumbuh dalam hatinya. Hari-hari setelah pertemuan itu, Ella semakin mantap dengan keinginannya. Ia mulai mencari informasi tentang peluang kerja di Arab. Ia bertanya kepada Rina mengenai persyaratan, biaya keberangkatan, dan berbagai hal lain yang harus dipersiapkan. Semua itu tidak mudah. Ada dokumen yang harus diurus, biaya yang harus dikumpulkan, serta keberanian besar untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Beberapa kali Ella hampir menyerah. Ada saat di mana ia merasa jalannya begitu berat. Tetapi setiap kali ia teringat wajah kedua orang tuanya yang telah tiada, semangat itu kembali muncul. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan lagi wanita yang hanya dikenal karena masa lalu. Waktu pun berjalan. Rina lebih dulu berangkat, meninggalkan Ella dengan pesan agar tetap semangat. Meski sempat merasa sendiri, Ella terus berjuang. Hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan, semua syarat keberangkatan berhasil ia selesaikan. Hari itu tiba. Ella berdiri di bandara dengan hati berdebar. Ia menatap pesawat yang akan membawanya ke negeri asing, tempat di mana ia akan menata ulang hidupnya. Dalam doa lirih, Ella berkata, "Ya Allah, kuatkan aku. Jadikan langkah ini jalan menuju kebaikan." Sesampainya di Arab,
Ella melihat dunia yang berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan ramai dengan kendaraan mewah, dan suasana asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ada kehangatan yang menunggu. Rina, teman kecilnya, menepati janji. Ia menjemput Ella di bandara dengan senyum yang lebar. "Selamat datang, Ella. Ini awal baru untukmu," ucap Rina sambil menggenggam tangannya. Ella menghela napas panjang. Meski banyak ketakutan yang masih tersisa, ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Rina lalu bercerita bahwa ada sebuah hotel mewah di kota itu yang sedang membuka lowongan karyawan. Mendengar kabar itu, mata Ella berbinar. Keesokan harinya, dengan bimbingan Rina, Ella pergi ke hotel tersebut. Gedungnya megah, berdiri tinggi dengan lampu-lampu berkilauan. Saat melangkah ke dalam, Ella merasa kecil, tetapi ia juga tahu inilah kesempatan emas yang tak boleh ia sia-siakan. Ia mengisi formulir lamaran dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu duduk menunggu panggilan. Detik-detik terasa begitu lama, hingga akhirnya seorang manajer hotel keluar dan memanggil namanya. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, Ella menjawab setiap pertanyaan wawancara. Ia bercerita tentang latar belakang pendidikannya, meski tak menyebut banyak tentang masa lalu kelamnya. Yang ia tekankan hanyalah tekadnya untuk bekerja keras dan menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, kabar bahagia datang. Ella diterima bekerja di hotel mewah itu. Rasa syukurnya membuncah, ia sujud syukur di kamar kecil tempat ia tinggal bersama Rina. Sejak saat itu, Ella resmi menjadi bagian dari hotel megah di negeri Arab. Ia mengenakan seragam rapi, belajar cara melayani tamu dengan sopan, dan berusaha menunjukkan profesionalisme dalam setiap langkahnya. Ia sadar, perjalanan ini masih panjang. Namun satu hal yang ia tahu, ia kini sudah berada di jalur yang benar, jauh dari bayangan masa lalu. Ella tidak pernah menyangka, di hotel itulah kelak takdirnya akan berubah lebih besar lagi. Di sana ia akan bertemu dengan seorang pria muda bernama Ali, pemilik hotel, yang tanpa disadari akan menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Hari-hari pertama bekerja di hotel itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Ella. Ia yang sebelumnya tak pernah bersentuhan dengan dunia pelayanan internasional kini, harus beradaptasi dengan cepat. Hotel itu bukan hotel biasa. Ia berdiri megah di pusat kota, dikelilingi bangunan modern dengan arsitektur yang menawan. Lobi hotel begitu luas, dengan lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit. Karpet merah terhampar dari pintu masuk hingga meja resepsionis. Setiap sudut ruangan dipenuhi aroma harum bunga segar, menambah kesan elegan bagi setiap tamu yang datang. Ella mengenakan seragamnya dengan penuh rasa bangga. Kemeja putih, rok hitam, dan name tag kecil dengan namanya tertulis rapi. Setiap pagi ia berdiri di lobi, menyambut tamu dengan senyum tulus. Meskipun masih belajar, banyak tamu memuji sikap ramah dan kelembutan bicaranya. Perlahan, Ella mulai merasa dirinya benar-benar terlahir kembali. Ia bukan lagi wanita dengan masa lalu yang suram, tetapi seorang karyawan hotel mewah yang dihormati. Setiap hari ia belajar disiplin, tepat waktu, dan selalu menjaga penampilan. Hal itu membuatnya lebih percaya diri dan semakin yakin bahwa Allah benar-benar memberinya kesempatan baru. Namun di balik semua rutinitas itu, ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Kadang, ketika sendirian, ia masih dihantui masa lalunya. Ia takut ada seseorang yang mengetahui siapa dirinya dulu. Ia takut pandangan orang akan kembali merendahkan dirinya. Tetapi setiap kali rasa itu datang, Ella selalu berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh lagi." Suatu hari, suasana hotel lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan berlarian kecil menata segala sesuatunya. Ella sempat bertanya-tanya, ada apa gerangan? Ternyata hari itu sang pemilik hotel akan datang. Namanya Ali, seorang pria muda keturunan Arab yang dikenal tampan, kaya, sekaligus berwibawa. Ketika pintu utama terbuka, Ella melihat sosok pria tinggi dengan jubah elegan melangkah masuk. Langkahnya tegap, wajahnya tenang, dan tatapannya penuh wibawa. Semua karyawan segera memberi salam hormat, termasuk Ella yang berdiri di sudut lobi sambil menunduk sopan. Namun sesuatu yang tak diduga terjadi. Saat Ali melewati lobi, matanya sempat berhenti menatap Ella. Tatapan itu begitu dalam,
Seakan ada sesuatu yang berbeda yang ia lihat pada wanita muda itu. Ella merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba tetap tenang dan menjalankan tugasnya. Sejak hari itu, Ali kerap terlihat di hotel. Meski sebagai pemilik ia tidak harus selalu hadir. Entah mengapa ia lebih sering datang. Kadang ia hanya berkeliling, kadang duduk di lobi sambil memperhatikan para karyawan bekerja. Ella tak bisa memungkiri, setiap kali Ali hadir, suasana hatinya berubah. Ada getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apalagi ketika Ali menyapanya untuk pertama kali. "Namamu Ella, bukan?" tanya Ali dengan senyum hangat. Ella terkejut, tidak menyangka sang pemilik hotel akan menegurnya secara langsung. Dengan sedikit gugup ia menjawab, "Iya, Tuan. Nama saya Ella." Sejak pertemuan singkat itu, obrolan demi obrolan kecil mulai tercipta. Ali selalu punya alasan untuk menghampiri Ella, entah sekadar menanyakan kabar atau memberikan instruksi kecil. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Hatinya merasa nyaman setiap kali bersama Ella. Ella pun bingung dengan dirinya sendiri. Ia sadar siapa dirinya, seorang karyawan biasa dengan masa lalu yang kelam. Sementara Ali adalah pemilik hotel yang dihormati banyak orang. Tapi mengapa ia merasa Ali begitu berbeda? Begitu tulus dalam memperhatikannya? Hari-hari pun berlalu, dan kebersamaan itu semakin sering terjadi. Ali selalu menemukan waktu untuk mendekati Ella. Bagi para karyawan lain, mungkin itu hanya sekadar interaksi biasa. Tapi bagi Ella, hatinya mulai bergetar. Ia tahu, apa yang ia rasakan tidak boleh dibiarkan tumbuh terlalu dalam. Ia takut terluka, takut berharap pada sesuatu yang mustahil. Namun takdir seringkali berjalan di luar dugaan manusia. Ella tidak pernah menyangka, di hotel mewah inilah ia akan menemukan ujian baru. Ujian yang bukan hanya soal pekerjaannya, tetapi juga tentang hatinya. Ujian yang akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Hari itu matahari bersinar terang, menerangi kaca-kaca besar hotel yang berkilau indah. Lobi hotel dipenuhi tamu-tamu yang lalu lalang, sementara para karyawan sibuk dengan tugas masing-masing. Di antara keramaian itu, Ella berdiri dengan tenang di meja resepsionis, mengenakan seragam rapi dan senyum lembut yang menjadi ciri khasnya. Tiba-tiba suasana sedikit berubah. Dari pintu masuk, sosok Ali kembali hadir. Pria muda pemilik hotel itu berjalan dengan penuh wibawa. Para karyawan segera memberi salam. Tamu-tamu pun sempat menoleh karena karisma Ali memang sulit diabaikan. Ella menunduk sopan, berusaha menahan degup jantungnya yang semakin kencang. Ia masih ingat tatapan Ali beberapa hari yang lalu. Tatapan yang seolah bisa menembus hatinya. Dan benar saja, kali ini Ali kembali berhenti di hadapan meja resepsionis. "Assalamualaikum, Ella," ucap Ali dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Ella terkejut mendengarnya. Seorang pemilik hotel sebesar itu mengucapkan salam dengan menyebut namanya langsung. Dengan sedikit gugup, Ella membalas, "Waalaikumsalam, Tuan Ali." Ali tersenyum tipis, lalu menatapnya sejenak sebelum melanjutkan, "Hari ini sibuk sekali, ya?" Ella mengangguk pelan. "Iya, Tuan. Banyak tamu yang datang. Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik." Ali menatapnya dalam-dalam, seakan mencari sesuatu lebih dari sekadar jawaban formal. Ella merasa wajahnya memanas, ia mencoba mengalihkan pandangan, namun sorot mata Ali terlalu kuat untuk dihindari. Sejak hari itu, interaksi mereka semakin sering terjadi. Ali selalu punya alasan untuk mendekati Ella. Kadang ia menanyakan tentang laporan tamu, kadang sekadar menanyakan kabar atau berbincang ringan. Yang membuat Ella bingung, Ali tidak memperlakukan karyawan lain dengan cara yang sama. Hanya padanya, Ali memberi perhatian yang berbeda. Ella mulai bertanya-tanya dalam hati. Mengapa Ali begitu ramah padanya? Apakah ia hanya sedang bersikap baik sebagai atasan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Namun ia berusaha menahan diri, tidak ingin terjebak dalam prasangka. Hari-hari berikutnya, kehadiran Ali di hotel semakin terasa. Hampir setiap minggu ia datang, bahkan terkadang hanya untuk duduk di lobi sambil berbincang singkat dengan Ella. Percakapan mereka mulai meluas, dari sekadar urusan pekerjaan hingga obrolan ringan tentang kehidupan. "Ella," kata Ali suatu sore ketika suasana hotel sudah agak sepi.
Aku kagum melihat caramu bekerja. Senyummu tulus, sikapmu lembut, dan itu membuat tamu merasa nyaman. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ella menunduk, pipinya memerah. Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Ali tersenyum. Jangan panggil aku Tuan, panggil saja Ali. Kata-kata itu membuat Ella semakin bingung. Seorang pemilik hotel sebesar ini meminta dirinya dipanggil tanpa gelar. Itu membuat jarak di antara mereka terasa semakin tipis. Namun di balik kehangatan itu, Ella masih dihantui rasa takut. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia bukan siapa-siapa. Masa lalunya begitu kelam, dan meskipun ia berusaha menutupinya, ia khawatir suatu hari Ali akan mengetahuinya. Malam itu, ketika pulang ke kamar sederhana yang ia tempati bersama Rina, Ella merenung panjang. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, apakah ini ujian untukku? Aku takut berharap. Tapi mengapa hatiku bergetar setiap kali dia ada di dekatku?" Waktu terus berjalan. Kedekatan Ella dan Ali semakin nyata. Para karyawan lain mulai menyadarinya, meski tidak berani membicarakan secara terang-terangan. Bagi Ella, semua itu adalah teka-teki yang belum terjawab. Ia tidak tahu bahwa di hati Ali sendiri telah tumbuh rasa yang sulit dijelaskan. Ali bukan sekadar kagum pada sikap Ella, tetapi juga merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Dan rasa itu akan membawanya pada sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Hari-hari di hotel semakin terasa berbeda sejak kehadiran Ali yang makin sering. Awalnya Ella mengira Ali hanya sekadar memperhatikan pekerjaannya sebagai karyawan. Namun semakin lama, sikap Ali seakan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali Ali datang, pandangan matanya selalu mencari keberadaan Ella. Kadang ia berpura-pura menanyakan hal-hal kecil, seperti laporan tamu atau jadwal kerja, padahal ada staf lain yang bisa menjawab. Namun entah mengapa, Ali lebih memilih Ella. Ella mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jantungnya berdetak kencang setiap kali berhadapan dengan Ali. Suara tenang pria itu, cara ia menatap dengan penuh ketulusan, hingga senyumnya yang hangat, semua terasa berbeda. Namun di balik itu, ada perasaan takut yang menghantui Ella. Ia menyadari posisinya hanyalah seorang karyawan sederhana, seorang wanita dengan masa lalu yang suram. Sementara Ali adalah pemilik hotel, seorang pria terhormat dari keluarga terpandang. Perbedaan itu terlalu besar. "Jangan sampai aku salah langkah," bisik Ella dalam hatinya. "Aku hanya harus bekerja dengan baik, tidak boleh berharap lebih." Tapi sekuat apapun ia mencoba menahan diri, perasaan itu tetap tumbuh. Bahkan tanpa ia sadari, senyum yang ia berikan pada Ali selalu lebih tulus dibandingkan kepada tamu lain. Suatu sore, setelah jam kerja hampir selesai, Ali menghampiri Ella yang sedang merapikan dokumen. Dengan suara lembut ia berkata, "Ella, kau terlihat lelah. Sudah lama bekerja tanpa istirahat. Maukah kau menemaniku minum teh sebentar di kafe hotel ini?" Ella sempat terdiam. Hatinya bergejolak, antara ingin menolak karena takut dianggap berlebihan, dan ingin menerima karena ia juga merasakan sesuatu yang berbeda. Namun akhirnya, dengan suara pelan ia menjawab, "Baik, Ali." Mereka pun duduk di sudut kafe hotel. Suasana senja menambah hangat pertemuan itu. Ali menatap Ella dengan serius, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Ella," ucap Ali pelan, "kau berbeda dari wanita lain yang pernah kutemui. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa nyaman setiap kali berbicara denganmu." Ella menunduk, berusaha menutupi wajahnya yang memerah. Ia bingung harus menjawab apa. Dalam hatinya ia merasa bahagia, namun juga takut. Takut jika suatu saat Ali tahu tentang masa lalunya, semua ini akan berakhir dengan luka. Ali melanjutkan, "Aku tahu kau hanya seorang karyawan di hotel ini. Tapi bagiku, itu bukan masalah. Yang kulihat adalah hatimu. Dan hatimu begitu jernih." Kata-kata itu menusuk ke dalam jiwa Ella. Air matanya hampir jatuh, namun ia cepat-cepat menghapusnya. Ia tidak ingin Ali melihat kelemahannya. Hari-hari setelah itu, kedekatan mereka semakin nyata. Ali selalu punya waktu untuk mendekati Ella, meski hanya sebentar. Ia sering mengajaknya berbincang,
kadang bahkan tertawa kecil bersama. Ella pun mulai merasakan bahwa rasa itu bukan lagi sekadar kekaguman. Hatinya benar-benar bergetar setiap kali Ali hadir. Ia mencoba menolak, namun semakin hari semakin sulit. Malam-malam Ella penuh doa. Ia memohon pada Allah agar diberi petunjuk. Apakah ia harus menjaga jarak demi keselamatannya? Ataukah menerima rasa itu sebagai takdir yang sedang dipersiapkan? Di sisi lain, Ali semakin yakin dengan perasaannya. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari status atau masa lalu. Ia hanya tahu, hatinya sudah memilih Ella. Dan pada suatu waktu, ia bertekad akan mengungkapkan semuanya. Ella tidak pernah menyadari bahwa getaran hati yang ia rasakan ini hanyalah awal dari ujian besar yang menantinya. Sebab cinta yang tumbuh di antara mereka tidak akan berjalan mudah. Akan ada orang lain yang merasa terluka, dan konflik itu akan mengguncang hubungan mereka. Hari itu suasana hotel terasa lebih tenang dari biasanya. Tamu-tamu sudah banyak yang beristirahat, hanya beberapa orang yang masih lalu lalang di lobi. Ella baru saja menyelesaikan tugasnya ketika tiba-tiba Ali datang menghampiri. Senyumnya hangat, sorot matanya penuh ketulusan. "Ella," ucap Ali dengan suara lembut. "Maukah kau menemaniku makan malam-malam ini? Ada sebuah restoran yang ingin sekali aku tunjukkan padamu." Ella terdiam sejenak. Ia merasa ajakan itu terlalu jauh, terlalu pribadi. Namun tatapan Ali membuatnya tak kuasa menolak. Dengan hati yang berdebar, ia akhirnya mengangguk pelan. Malam itu, mereka duduk berdua di sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu gantung berkilau, musik lembut mengalun, dan aroma masakan khas Arab memenuhi ruangan. Bagi Ella, semua itu terasa seperti mimpi. Ia duduk berhadapan dengan Ali, pria yang tidak hanya tampan dan berwibawa, tetapi juga begitu tulus memperhatikannya. Setelah beberapa obrolan ringan, Ali menarik napas panjang. Tatapannya serius, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Ella," katanya perlahan, "ada sesuatu yang sudah lama ingin kusampaikan. Sejak pertama kali melihatmu di hotel, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa damai setiap berada di dekatmu. Dan sekarang, aku ingin jujur, aku mencintaimu." Ella terkejut. Kata-kata itu membuat tubuhnya kaku. Ia tidak menyangka seorang pria seperti Ali, pemilik hotel besar, bisa mengungkapkan perasaan padanya. Hatinya ingin sekali menerima, tapi di sisi lain, bayangan masa lalunya kembali menghantui. Dengan suara bergetar, Ella menjawab, "Ali, aku hanya seorang wanita biasa. Aku punya masa lalu yang tidak baik. Aku takut kalau kau tahu, kau akan menyesal." Ali menatapnya penuh keyakinan. "Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Ella. Yang kulihat adalah dirimu hari ini. Wanita yang kuat, berusaha memperbaiki diri, dan itu yang membuatku jatuh cinta." Air mata Ella menetes. Ia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang bisa menerima dirinya sepenuhnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba seseorang datang menghampiri. Wajahnya Ella kenal betul. Itu adalah Rina, teman kecilnya yang menjemputnya di bandara beberapa bulan lalu. Rina menatap mereka dengan mata penuh amarah. "Ella, jadi ini alasanmu? Kau merebut Ali dariku?" teriaknya lantang hingga membuat beberapa tamu menoleh. Ella terkejut, begitu pula Ali. Dengan suara bergetar, Ella mencoba menjelaskan, "Rina, kau salah paham. Aku tidak pernah." Namun Rina memotong ucapannya dengan penuh emosi. "Jangan bohong. Sejak pertama kali aku melihat Ali di bandara, aku sudah mengaguminya. Dan sekarang, kau, sahabatku sendiri, berani duduk di sini dengannya? Kau benar-benar mengkhianati aku." Ella hanya bisa menunduk. Ia tidak pernah tahu bahwa Rina diam-diam menyukai Ali. Sementara Ali berdiri, menatap Rina dengan tegas. "Rina, cukup. Kau salah besar. Aku yang memilih Ella, bukan sebaliknya. Dan dengarkan baik-baik, aku sudah memutuskan. Ella adalah wanita yang akan kutunangkan, dan kelak akan menjadi istriku." Kata-kata itu membuat ruangan seakan terdiam. Rina terbelalak, air matanya jatuh, lalu ia berlari meninggalkan restoran dengan hati hancur. Ella gemetar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi.
Ia menoleh ke arah Ali dengan wajah penuh kebingungan. Ali menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata, "Ella, jangan takut. Aku sudah mantap dengan pilihanku. Aku ingin bersamamu, apapun yang terjadi." Malam itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Ali sudah mengumumkan perasaannya, bahkan berani menegaskan niatnya di hadapan orang lain. Namun di balik kebahagiaan itu, Ella tahu bahwa hubungan mereka kini tidak lagi sederhana. Ada hati yang tersakiti, ada sahabat yang berubah menjadi lawan, dan ada jalan panjang yang harus mereka hadapi bersama. Ella menatap Ali, dan dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, jika ini jalanku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku goyah." Malam itu meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Restoran mewah yang tadinya penuh tawa berubah menjadi saksi pertikaian hati. Setelah Rina pergi dengan air mata, Ella duduk terdiam di hadapan Ali. Tangannya gemetar, pikirannya kacau, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ella menunduk, suaranya pelan seperti bisikan, "Ali, aku tidak ingin menyakiti siapapun, apalagi Rina. Dia sahabat kecilku. Aku takut semua ini akan menghancurkan persahabatan kami." Ali meraih tangannya dengan mantap. "Ella, dengarkan aku. Dalam hidup ini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang, ketika kita memilih kebenaran dan kejujuran hati, akan ada orang lain yang terluka. Tapi aku yakin, selama niat kita baik, Allah akan menunjukkan jalannya." Ella menatap mata Ali, menemukan keyakinan yang selama ini ia ragukan. Pria itu tidak main-main. Perasaannya tulus, dan ia berani memperjuangkannya meski ada risiko. Hari-hari berikutnya terasa berat. Rina benar-benar menghilang dari kehidupan Ella. Ia tidak lagi datang ke kamar tempat mereka tinggal bersama, tidak lagi menyapa, bahkan pesan singkat pun tak pernah dibalas. Ella beberapa kali mencoba mencari Rina, tapi hasilnya nihil. Hatinya hancur, merasa kehilangan sahabat sekaligus dihantui rasa bersalah. Namun di sisi lain, Ali semakin mendekat. Ia tidak membiarkan Ella larut dalam kesedihan. Hampir setiap hari ia datang, mengajak Ella berbincang, memberi semangat, bahkan sesekali menemaninya setelah jam kerja selesai. Suatu sore, ketika matahari perlahan tenggelam, Ali mengajak Ella berjalan di sebuah taman indah di tengah kota. Angin sepau-sepau berhembus, pepohonan bergoyang, dan burung-burung kembali ke sarang. Di bawah langit jingga, Ali berhenti dan berbalik menghadap Ella. "Ella," katanya dengan suara yang penuh ketegasan namun lembut. "Aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku tidak peduli masa lalumu, aku tidak peduli siapapun yang menentang. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Aku ingin bertunangan denganmu, dan kelak menikahimu." Ella terdiam, matanya berkaca-kaca. Selama ini ia selalu merasa dirinya tidak pantas dicintai, tidak pantas dipilih. Tapi kini, seorang pria yang begitu mulia justru ingin menjadikannya istri. Dengan suara terbata ia berkata, "Ali, apakah kau benar-benar yakin? Aku takut tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu." Ali menggenggam kedua tangannya erat. "Aku yakin, Ella. Karena aku tidak mencari kesempurnaan. Aku mencari hati yang tulus. Dan itu ada padamu." Air mata Ella pun tumpah. Ia tidak sanggup lagi menahan perasaannya. Dengan suara lirih ia menjawab, "Kalau itu yang kau inginkan, aku terima. Aku akan mendampingimu, apapun yang terjadi." Sejak hari itu, hubungan mereka resmi berubah. Ali memperkenalkan Ella kepada keluarganya. Meski sempat ada keraguan dari beberapa orang, Ali berdiri tegak membela pilihannya. Perlahan, keluarganya pun melihat ketulusan Ella dan akhirnya menerima. Hari pertunangan mereka pun tiba. Ella mengenakan gaun sederhana namun anggun, sementara Ali tampak gagah dengan busana tradisional Arab. Tamu undangan hadir dengan wajah bahagia, menyaksikan dua insan yang dipersatukan dalam ikatan suci. Namun di sudut hatinya, Ella masih menyimpan luka. Ia masih memikirkan Rina. Ia tahu betul bahwa sahabat kecilnya itu merasa dikhianati. Tetapi Ella juga tahu, hidup harus terus berjalan. Beberapa bulan setelah pertunangan, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pernikahan Ella dan Ali digelar dengan meriah. Hotel mewah tempat Ella bekerja menjadi saksi kebahagiaan itu. Lampu kristal berkilau,
musik lembut mengalun, dan doa-doa kebaikan dipanjatkan. Ella berdiri di samping Ali, mengenakan gaun putih yang indah. Tangannya digenggam erat, seakan menegaskan bahwa inilah awal kehidupan baru mereka. Semua orang bersorak bahagia, sementara Ella menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar maha pengatur takdir. Dari seorang wanita hina, kini Engkau angkat derajatku menjadi istri seorang pria yang mulia." Ali menoleh padanya, tersenyum, dan berkata lirih, "Ella, mulai hari ini kita akan menulis cerita baru. Bersama-sama, dalam suka maupun duka." Ella hanya mengangguk dengan air mata bahagia. Ia tahu, inilah titik balik hidupnya. Dari masa lalu yang kelam, ia akhirnya menemukan cahaya. Dari rasa putus asa, ia kini berdiri di puncak kebahagiaan. Dan semua itu terjadi karena ia berani melangkah, berani berubah, dan berani mempercayai takdir Allah. Hari pernikahan itu menjadi awal baru bagi Ella. Setelah sekian lama berjuang, melalui masa-masa kelam, kesepian, bahkan rasa putus asa, akhirnya ia berdiri sebagai seorang istri dari pria yang begitu ia hormati dan cintai. Semua yang hadir menyaksikan kebahagiaan mereka. Senyum Ella merekah, air matanya pun jatuh, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Sejak saat itu, kehidupan Ella benar-benar berubah. Ia tidak lagi sekadar karyawan hotel. Ia kini adalah istri dari pemilik hotel mewah itu, seorang wanita yang dihargai dan dipandang dengan penuh rasa hormat. Namun meski statusnya berubah, Ella tetaplah Ella yang sederhana. Ia masih rendah hati, masih ramah kepada semua orang, bahkan masih sering membantu karyawan hotel dalam pekerjaan kecil. Ali semakin mencintainya karena sikap itu. Ia tahu bahwa di balik kelembutan Ella, ada kekuatan besar yang telah menuntun dirinya hingga titik ini. Ia bangga memiliki istri yang bukan hanya cantik dari luar, tetapi juga berhati bersih dan tulus. Hari-hari Ella bersama Ali penuh dengan warna baru. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, berbicara tentang banyak hal, bahkan merencanakan masa depan bersama. Ali kerap mengajaknya berjalan-jalan di kota, makan malam romantis, atau sekadar duduk berdua di taman sambil menikmati senja. Namun di balik kebahagiaan itu, Ella tak pernah melupakan masa lalunya. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia teringat siapa dirinya dulu, seorang wanita yang pernah dicap rusak oleh lingkungannya. Dan itu membuatnya semakin bersyukur kepada Allah. Ia sadar, tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah, ia tidak akan pernah bisa berdiri di tempatnya sekarang. Ella juga tidak pernah berhenti mendoakan Rina. Meski sahabat kecilnya itu pergi dengan hati yang hancur, Ella berharap suatu hari Rina akan menemukan kebahagiaan yang sama. Ia tidak menyimpan dendam, hanya doa agar Rina bisa mengerti bahwa cinta adalah takdir, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Waktu terus berjalan. Pernikahan mereka semakin kokoh. Ali tidak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat terbaik bagi Ella. Mereka saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mendukung dalam segala hal. Suatu malam, setelah melewati hari yang panjang, Ella duduk di balkon rumah mewah mereka. Ia menatap bintang-bintang di langit, angin malam berhembus lembut menyentuh wajahnya. Ali datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Apa yang sedang kau pikirkan, Ella?" tanya Ali dengan lembut. Ella menoleh dan tersenyum. "Aku hanya sedang bersyukur. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa aku akan sampai di titik ini. Aku dulu hanya seorang wanita yang hina di mata orang-orang. Tapi Allah menuntunku, mempertemukanku denganmu, dan memberiku kesempatan untuk hidup baru." Ali menatapnya penuh kasih. "Ella, jangan pernah merendahkan dirimu lagi. Semua orang memang punya masa lalu. Tapi yang membuatmu berharga adalah bagaimana kau berjuang untuk berubah. Itulah yang membuatku jatuh cinta padamu." Ella menunduk, air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan karena rasa takut, tetapi karena kebahagiaan yang tak mampu ia sembunyikan. Ia memandang langit dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau benar-benar maha adil. Engkau buktikan bahwa siapapun yang mau berubah, akan Engkau beri jalan." Malam itu, Ella sadar sepenuhnya bahwa kehidupannya kini adalah anugerah. Dari seorang wanita dengan masa lalu kelam, ia berubah menjadi seorang istri yang bahagia, hidup bersama suami yang mencintainya sepenuh hati.
Ella dan Ali pun melanjutkan hidup mereka dengan penuh cinta, saling menjaga, saling menguatkan, dan saling mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berdua percaya, selama mereka bersama dan berpegang pada kebaikan, tak ada badai yang tidak bisa mereka hadapi. Kebahagiaan itu bukanlah akhir dari perjalanan Ella, melainkan awal dari babak baru. Sebuah babak yang penuh harapan, doa, dan keyakinan bahwa cinta sejati adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang mau berjuang dan bersabar. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Dari perjalanan panjang Ella, ada begitu banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik bersama. Ella bukanlah wanita yang sempurna. Ia tumbuh dalam lingkungan yang salah, hingga terjerumus pada jalan yang kelam. Orang-orang menilainya buruk, memberi cap sebagai wanita rusak. Cap yang seringkali menempel kuat dan sulit dihapuskan. Tetapi inilah yang perlu kita renungkan, bahwa manusia bukanlah malaikat. Kita semua pernah berbuat salah. Kita semua pernah jatuh dalam dosa. Yang membedakan adalah, apakah kita mau bangkit, atau tetap terpuruk dalam kesalahan itu. Ella memilih untuk bangkit. Ia menjadikan rasa kehilangan orang tuanya sebagai titik balik. Dari situlah ia menyadari bahwa hidup terlalu singkat jika hanya dihabiskan dalam dosa. Ia berjuang, menata diri, menyelesaikan kuliah, dan mencoba mencari pekerjaan dengan cara yang halal. Meski jalannya berat, meski banyak penolakan, Ella tidak menyerah. Dan akhirnya, Allah membukakan jalan baru untuknya, sebuah jalan yang tidak pernah ia duga. Merantau ke negeri Arab dan bekerja di sebuah hotel mewah. Sahabat semua, inilah tanda kasih sayang Allah. Ketika kita benar-benar ingin berubah, ketika kita sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah akan mengganti langkah kita dengan jalan kebaikan. Tidak ada dosa yang terlalu besar selama kita mau kembali kepadanya. Seburuk apapun masa lalu kita, pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar. Namun perjalanan Ella tidak berhenti di situ. Di hotel tempatnya bekerja, ia bertemu dengan Ali, seorang pria Arab pemilik hotel. Dari interaksi kecil, lahirlah rasa yang tulus. Ali tidak menilai Ella dari masa lalunya, melainkan dari ketulusan dan usahanya untuk berubah. Inilah pelajaran besar berikutnya, bahwa cinta sejati bukanlah tentang status, harta, atau masa lalu. Cinta sejati adalah tentang hati yang tulus menerima, hati yang saling melengkapi, dan hati yang mau bersama-sama melangkah menuju kebaikan. Ella sempat ragu, ia takut masa lalunya akan menghancurkan semuanya. Tapi Ali meyakinkannya bahwa masa lalu bukanlah halangan. Yang terpenting adalah siapa Ella hari ini, bagaimana ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dari sini kita belajar, bahwa pasangan hidup yang baik adalah ia yang mau menerima kita dengan segala kekurangan, dan mendukung kita untuk semakin dekat kepada Allah. Namun perjalanan cinta Ella dan Ali tidaklah mulus. Ada ujian berupa kecemburuan sahabat kecilnya, Rina. Dari kisah ini kita belajar, bahwa dalam setiap kebahagiaan pasti ada ujian. Kadang ujian itu datang dari orang terdekat, kadang dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka. Tetapi ingatlah, selama kita jujur pada diri sendiri, selama kita berpegang pada kebaikan, maka Allah akan selalu memberi jalan keluar. Ella kehilangan sahabatnya, namun ia mendapatkan suami yang setia. Kehidupan barunya bersama Ali bukan hanya tentang kebahagiaan dunia, tetapi juga tentang bagaimana mereka berdua saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menjaga dalam kebaikan. Sahabat Elva Story, inilah pelajaran yang paling dalam. Bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Jangan pernah menyerah hanya karena masa lalu kita kelam. Jangan pernah merasa hina hanya karena orang lain merendahkan kita. Dan jangan pernah takut melangkah hanya karena jalan terasa berat. Ella adalah bukti bahwa siapapun bisa berubah. Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang dulu dianggap rusak bisa bangkit, menjadi sosok yang terhormat, bahkan meraih kebahagiaan bersama pasangan yang mencintainya dengan tulus. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena keyakinan, kesabaran, dan doa yang tidak pernah ia hentikan. Maka dari itu, mari kita jadikan kisah Ella sebagai cermin dalam hidup kita. Apapun kesalahan kita di masa lalu, jangan biarkan itu mengikat langkah kita. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai penghalang. Teruslah melangkah, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa. Karena selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup,
Itu artinya Allah masih memberi kita peluang untuk berubah dan memperbaiki diri. Dan satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena masa lalunya. Bisa jadi orang yang kita hina hari ini, kelak justru akan diangkat derajatnya oleh Allah jauh di atas kita. Sebaliknya, bisa jadi orang yang merasa paling suci justru jatuh karena kesombongannya. Ella pernah dianggap hina, tetapi akhirnya ia dimuliakan. Semua itu karena Allah melihat isi hatinya, bukan masa lalunya. Sahabat semua, mari kita akhiri dengan doa singkat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita ke jalan yang benar, mengampuni dosa-dosa kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin.